Nenek tua ini bertingkah persis seperti anakmu. Mencuri kulit pohonku. Kamu cari mati, ya? Ruyan, aku tidak akan melakukannya lagi. Aku hanya terlalu lapar. Kembalikan. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Ruyan, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Biarkan aku masuk. Ruyan, biarkan aku masuk. Kamu tidak bisa melakukan ini pada... Dasar orang tua, mati beku saja di luar sana. Ruyan. Ruyan, di tengah musim dingin, kamu mengusir ibu mertuamu hanya untuk berselingkuh denganku. Itu berhati dingin. Jika kamu mencari sensasi, sekalian saja. Ibu. Aku akan membunuh kalian bajingan pengkhianat. Dasar bocah, kamu berani memukulku, ya? Kamu pikir aku tidak bisa menghancurkanmu semudah menginjak semut? Kamu cari masalah. Daging? Sate daging. Karena kontaminasi makanan global, aku sudah lama tidak melihat daging asli. Yang, jual daging itu pada aku rela memberikan setengah asetku. Kontaminasi makanan? Tidak. Yang, jual padaku saja. Aku akan memberikan semua yang kumiliki. Tidak, jual padaku saja. Jual padaku, ayolah. Tunggu sebentar. Yang, jual daging itu padaku. Wanita ini, ambil kembali. Aku tidak mau uangmu. Siapapun yang bisa memukuli dua penipu ini sampai mati, aku akan memberikan tusuk sate ini padanya. Apa yang kau lakukan? Aku adalah tuan muda keluarga Fang. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang berani. Bunuh dua penipu ini. Yang, tunggu saja. Aku akan memastikan kau tidak bisa hidup atau mati dengan tenang. Hentikan. Bisakah kau tidak memukul wajahku? Kontaminasi makanan global. Sekarang makanan telah menjadi hal yang paling berharga. Mengapa pintunya terbuka? Siapa yang punya kunciku? Pencuri. Pencuri apa? Kau memberiku kuncinya. Apa yang menjadi milikmu adalah milikku, dan apa yang menjadi milikku tetaplah milikku. Selamat, tuan rumah. Anda telah membuka sistem pasokan bahan tak terbatas kiamat. Selama Anda berada di toko barbeque, sistem ini dapat menyediakan pasokan bahan barbeque tak terbatas. Harap jual 10 pon barbeque sesegera mungkin untuk meningkatkan sistem. Ternyata aku benar-benar bisa mendapatkan bahan-bahan segar. Di dunia di mana daging mustahil ditemukan, jika aku membuka kedai barbeque menjadi jutawan hanya tinggal menunggu waktu. Fang Saint-Jean, Liu Ruyan. Tunggu saja. Begitu aku kaya, aku akan membalas kalian 1000 kali lipat. Rapat investasi akan segera dimulai. Sejak krisis pangan, apa yang digunakan rapat investasi untuk menarik investor? Telah berubah menjadi makanan. Aku masih belum punya petunjuk. Dewan pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mempersulitku. TAPI, apa gunanya punya uang sebanyak itu? Bukankah itu hanya angan-angan belaka saat kau kelaparan? Kak, aku sudah terlalu banyak melihat video pendek.
sampai aku mulai berhalusinasi. Aku bahkan bisa mencium bau barbeque sekarang. Apa aku terlalu stres akhir-akhir ini? Kurasa aku juga mencium baunya. Dan halusinasi ini semakin nyata. Tunggu, ini bukan halusinasi. Daejing, say, ini sate. Astaga. Dari mana hantu ini datang? Aku dapat pelanggan. Berapa harga semua sate ini? Aku akan beli semuanya. Sepertinya pesanan pertama sudah pasti. Tidak banyak, hanya 1 juta rupiah, 10 juta rupiah, 100 juta rupiah, berapa? Katakan saja. 10 juta rupiah? Aku hanya ingin 10.000 rupiah. Ini, ambil ini. Ini adalah hati samudra, bernilai puluhan juta rupiah. Apa yang kau lakukan? Kupikir kau, klien besar. Kau pikir aku bodoh? Batu jelek ini, bernilai jutaan rupiah? Kau menyebut hati samudraku, batu tak berharga? Seruslah berpura-pura. Teruslah beraktif. Aku bahkan tidak meminta banyak dari beri aku 1. Hei, tempan. Memberima. APA? 1 cukup? Akankah 1 cukup? Kakak? Jika kau ingin makan, kau harus bayar. Kau, aku bahkan memberi ciuman pertamaku. Dan kau tidak punya uang? Lupakan saja. Baiklah, yang kau inginkan hanya uang kan? Kakakku adalah wanita terkaya di Loci. Tunggu saja. Ciuman pertama. Ya, kurasa aku yang rugi di sini. Tidak mungkin. Sebaiknya aku sembunyikan daging ini, atau seseorang akan mencurinya lagi. Sekarang ini, orang kaya saja cuma bisa makan kulit kayu. Kamu juga tidak kelihatan punya uang. Jadi, bagaimana kamu bisa punya makanan? Kak, dia benar-benar punya kok. Coba saja tanya dia. Kamu punya nasi? Nasi merah? Setidaknya kamu punya kulit kayu kan? Tidak ada semua itu. Lihat, sudah kubilang, orang seperti dia tidak mungkin punya makanan untuk dijual. Semua yang kamu sebutkan, aku tidak punya. Yang aku punya cuma barbeku. Apa katamu? Aku bilang, yang aku punya cuma barbeku. Kak. Ini kartu hitam dari Shen Group kami. Kamu bisa pakai sepuasnya. Aku akan ambil semua daging itu. Kartu hitam tak terbatas. Ya, kamu pikir ini drama pendek TikTok? Kalau mau makan, boleh saja. Tapi aku cuma terima uang tuh. Kartu hitam saja tidak mau. Seberapa besar sih maunya orang ini? Jadi, berapa yang kamu mau? 1 juta. APA. Apa? Tidak sanggup? Apa aku minta terlalu banyak? Aku akan memberimu 100 kali lipat dari itu. Hei, dalam 10 menit, bawakan aku 100 juta uang tuh. Mais, jadi kita bisa masuk dan makan sekarang kan? Ya, kalian bisa. Tapi, kalau aku tidak melihat uangnya dalam 10 menit, kalian berdua akan bekerja di toko ini seumur hidup kalian untuk melunasi utang. Baiklah, silakan duduk. Bukankah kamu bilang sudah mengambil semuanya? Bukankah kau sudah mengambil semuanya? Kenapa masih ada yang tersisa? Aku benar-benar sudah memberikan semuanya padamu. Lu Ruyan, kau berani menyembunyikan makanan? Tidak, aku bersumpah tidak. Yun,
Aku tidak, aku sudah memberikan semua yang kumiliki. Bagaimana mungkin aku berani menyembunyikan apapun darimu? Wah, lihat dirimu. Sampah tak berguna. Kau benar-benar menyembunyikan makanan. Serahkan semuanya pada Yun, dengan baik dan hormat. Memberikan padamu, Lu Ruyan, Feng Xingyun. Kalian berdua adalah sepasang sampah penipu. Kalian masih berani menggangguku, belum cukup dipukuli terakhir kali. Ya? Kau. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang Cheng, Kau tidak benar-benar berpikir beberapa potong daging cukup untuk membuat tetangga terus membantumu. Kan, dagingmu akan habis cepat atau lambat. Satu-satunya cara untuk memanfaatkannya sebaik mungkin adalah menjualnya kepadaku. Tidak cukup. Ya, masih ada lagi. Ambilla, Ini beberapa kali lipat dari harga aslinya. Ada apa? Bocah miskin belum pernah melihat pesanan sebesar ini sebelumnya? Ketakuten, Tidak apa-apa, aku akan memberimu kesempatan. Tunjukin Raza Teramakasi Yang Pantas, Kepada penyelamatmu di sini. Ambilla, Yangcheng Kau Sudahila, Amble ITU, Sekarang. Yang Cheng, Ini satu-satunya kesempatanmu untuk menghasilkan uang. Jika kau kehabisan makanan, kau tidak lebih dari seekor semut di bawah kakiku. Kau mengerti? Pekandang. Feng Xinjian. Dengan uang yang kumiliki sekarang. Uang yang kumiliki sekarang cukup untuk menghancurkanmu di bawah kakiku. Yangcheng. Setelah bertahun-tahun hidup bersama, kau pikir aku tidak tahu berapa banyak uang yang kau miliki? Sudah berakhir. Siapa tahu wanita itu benar-benar menjanjikan 100 juta atau tidak? Kenapa aku harus menyombongkan diri tanpa malu-malu seperti itu? Yangcheng. Kalau kau benar-benar kaya, Kenapa tidak kau tunjukkan uangnya pada semua orang? Hah? Tinggal 5 menit lagi sampai janji wanita itu. Yang Cheng, Kalau kau benar-benar punya uang, apakah istrimu akan jatuh cinta padaku? Dan menjadi kekasih kecilku? Jangan bicara seperti itu, menjijikkan. Lihat. Begini loh uang sungguhan itu. Mengerti? Yangcheng. Uang yang bisa dikeluarkan Yun, itu lebih banyak dari yang kau hasilkan dalam 10 atau 20 tahun. Hey, Kalau kau benar-benar punya uang, apakah aku bisa mengusir ibumu dari rumahmu? Yang Cheng, Kalau Kau Berluta Dan Minta Maaf Sekarang, Mungkin aku akan menyerahkan uang ini padamu sebagai kompensasi. Mengerti? Kau mau bermurah hati pada siapa? Kau siapa? Orang terkaya di Loci, Presiden Shen dari Shen Group. Kau tidak mengenalnya? Ya ampun. Serius, kalau mau mengarang, setidaknya jangan terlalu spesifik. Nanti ada yang memeriksa dan kau akan ketahuan. Kerwin, ketahuan apa? Kakakku benar-benar orang terkaya di Loci. Kau tahu ini apa? Heart of the Ocean. Heart of the Ocean, Ini yang kakakku habiskan 50 juta di lelang sebagai hadiah ulang tahun untukku. Kau tidak akan menasihati kakakmu? Tinggal 1 menit lagi. Kau tahu ini apa? Bukankah itu hanya kartu tidak berguna? Ini adalah kartu hitam eksklusif tanpa batas dari Shen Groupku. Kartu ini bisa membeli nyawa kalian. Hey Yang Cheng, Dari mana kau menemukan 2 orang bodoh ini? Yang berpura-pura menjadi orang terkaya di Loci? Yang Cheng, apa kau mencoba membuatku menyesal putus denganmu? Apa? Kau akan membuat kami berlutut dan minta maaf selanjutnya? Aku sangat takut. Ya ampun. Banyak sekali uangnya. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Serius, uang tunai sebanyak ini? Bukan Kuma Kamu, Aku pun, bahkan di kehidupanku selanjutnya, tidak akan pernah melihat uang sebanyak ini.
Kamu benar-benar orang terkaya di Loci. Tentu saja, tidak ada yang berani macam-macam dengan kakakku. Cuaca semakin dingin. Keluarga Fang akan segera bangkrut. Ayah, Apa yang kamu lakukan? Sekarang semua mitra Fang mencoba memutuskan kontrak mereka. Fang sudah tamat. Bapak Shen. Saya salah. saya tidak mengenali status Anda. Ini salah saya. Maafkan saya. Maafkan saya. Bapak Shen, maafkan saya. Saya tidak tahu. Mungkin biarkan saya Yang. Seharusnya Anda mintai maaf. Ya Yang Cheng. Tidak. Kak Yang. Kak. Tidak. Bapak Yang. Saya salah. Saya tidak akan pernah mengkhianati Anda lagi. Saya bersumpah saya tidak akan melakukannya lagi. Sayang, maafkan aku bodoh. Aku seharusnya tidak mengkhianatimu. Aku menyesal sekarang. Maukah kamu memaafkanku? Bukankah kamu bilang tidak akan pernah menyesal? Bukankah kamu bilang tidak akan pernah memohon? Jujur, aku lebih suka kalian. Jujur, aku lebih suka kalian saat kalian bersikap. Sakwat Teddy. Tidak. Ini semua salah dia. Bapak Yang, Anda harus percaya pada dia yang pertama mendekatiku. Kamu yang menemukanku. Sayang, jangan dengarkan dia. Aku salah. Maafkan aku. Siapa? Sayang MU? Dasar Sampa. Rasakan itu. Lepaskan aku. Jelas-jelas ini salahmu. Kalau bukan karenamu, bagaimana aku bisa macam-macam dengan Bapak Yang? Ini semua salahmu. Sayang. Lihat aku. Apa yang kamu lakukan? Sebagai istrimu, tentu saja aku harus menjagamu. Bahkan di depan semua orang ini, selama kamu mau, aku akan melakukan apa saja. Beri aku uangnya saja. Apa yang kamu lakukan? Tidak tahu malu. Yongcheng, jadi ini tipe wanita yang dulu kamu sukai. Tidak percaya kamu benar-benar merasa kasihan pada orang seperti dia. Kamu mau uang, kan? Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Kamu mau uang, ya? Berlutut là. Kami salah, itu kesalahan kami. Aku bersumpah tidak akan melakukannya lagi. Tidak, tolong. Kami tidak bisa pergi. Sudah kubilang bawa mereka pergi. Apa perlu kuulang lagi? Shen Ning. Kau masih sempat bersantai sekarang, menyalahgunakan kekuasaanmu, ya? Menggunakan sumber daya perusahaanmu untuk melindungi kekasihmu. CH, kau pasti merasa sangat percaya diri dengan konferensi investor mendatang. Siapa yang kau tidak menyalahgunakan kekuasaan? Siapa itu? Dia adalah Sengen utama kami di Dewan Direksi. Kakakku dulu selalu unggul dalam segala hal. Tapi sejak kelangkaan makanan, cara menarik investor. Jadi tentang siapa yang bisa menyediakan lebih banyak makanan untuk investor. Sekarang, dia lebih unggul dari kakakku. Jika dia mengalahkan kakakku lagi di konferensi berikutnya dan membawa lebih banyak makanan darinya, kakakku harus menyerahkan jabatan presiden. Semuanya tentang makanan? Shen Ning, beras yang sudah kusiapkan memenuhi 1 karung besar. Aku bahkan mungkin bisa mencapai 10 kilogram sebelum konferensi. Sebentar lagi. Nona Shen, ini hanya biji-bijian. Kan, aku bisa membantumu. Kau bisa membantuku? Tentu saja, aku akan memberimu sebanyak yang kau butuhkan. Hancurkan berasnya. Bahkan menghitung barbeque yang kita makan hari ini, itu bahkan tidak sampai 1 kilogram. Bagaimana bisa dibandingkan? Terima kasih sudah menjamu kami hari ini.
Kau tidak perlu khawatir tentang urusan. Yang Cheng, dia hanya tidak ingin kau terlibat. Dia takut kau akan terseret. Dia mengkhawatirkan. Siapa yang mengkhawatirkannya? Kalau begitu jangan khawatir. Aku Jean-Ji. Sebelum konferensi investasi dimulai, aku akan punya kebab yang akan membuat investor terkesan. Tunggu saja dan lihat. Yang Cheng. Kau pikir hidup menumpang pada seseorang membuatmu kaya? Sekarang Shen Ning bangkrut. Kau masih hanya pekundang tak punya apa-apa. Pekundang tak punya apa-apa. Yang Cheng. Aku tidak akan pernah meninggalkan Yun. Tidak dalam hidup ini, kau hanya pantas diinjak-injak oleh Yun tanpa ampun. Keluarga Fang kami tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Inya. Wah, zaman sekarang, dapat beras merah saja susah. Tuan San sudah berusaha keras dan membawakan kita lebih dari 20 pon beras putih. Sekarang orang-orang iri, hanya karena makan kulit pohon. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain berinvestasi sekarang. Apa yang perlu dibanggakan? Bukankah itu hanya menjual diri, kepada orang-orang dari Yamato, untuk mengemis sedikit beras? 20 pon beras tidak layak dibanggakan. Baiklah kalau begitu, Nona Shen, tolong tunjukkan sesuatu yang layak dibanggakan. Kenapa Nona Shen diam saja? Asalkan kamu bisa mengeluarkan 1 pon beras saja, itu sudah cukup. Jangan bilang kamu bahkan tidak punya beberapa ons beras. Karena Nona Shen tidak bisa menyediakan makanan. Tentu saja, kita harus ikut Tuan San. Dibandingkan dengan Nona Shen, Tuan San jauh lebih cocok untuk menjadi orang terkaya berikutnya di Loci. Nona Shen, jika kamu memperlakukanku dengan baik, mungkin kamu dan aku bisa duduk bersama di puncak kekayaan Loci. Teruslah bermimpi. Siapa bilang aku tidak bisa menyediakan makanan? Apa yang bisa kubawa jauh lebih baik daripada berasnya. Sebentar lagi, Yang Cheng akan datang dengan dagingnya untuk membantuku memenangkan. Apa? Benar-benar ada daging? Jika Nona Shen benar-benar bisa menyediakan daging, meskipun hanya setengah dari jumlah beras yang dibawa Tuan San, saya akan sepenuhnya mendukung Nona Shen. Habislah aku. Yang Cheng hanya pemilik warung barbeque kecil, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan daging sebanyak itu? Bagaimana aku bisa menutupi kebohongan ini? Shen Ning, kalau mau menipu investor, setidaknya buatlah kebohongan yang lebih baik. Seorang pria yang istrinya kabur dengan orang lain dan sangat miskin, bisa punya beberapa kilogram daging? Diam. Yang Cheng tidak miskin. Dia bahkan membuat sate untuk menjamu kami. Maksudmu, pria miskin itu menyajikan sate daging untukmu, tapi istrinya tetap saja kabur dengan orang lain? Kau. Apa maksudmu kau? Kalau dia benar-benar punya sate itu, dia pasti sudah muncul bersamamu. Tapi dia masih belum ada di sini. Dia sudah pergi. Apakah Yang Cheng hanya mengulur waktu untukku? Mungkin, Yang Cheng hanyalah pemilik warung barbeque kecil. Siapa aku sampai berharap dia membantuku? Tuan San berhasil membawa lebih dari 10 kilogram beras. Nona Shen, kau baru saya ditipu oleh pedagang kecil. Dibandingkan Tuan San, Nona Shen bahkan tidak pantas duduk di kursi presiden. Saya memelai Tuan San. Aku juga. Shen Ning, kurasa sudah waktunya kau pergi. Kaulah yang seharusnya pergi. Jadi, aku datang tepat waktu, kan? Hampir saja terlambat. Aku tidak percaya Yang Cheng benar-benar datang ke sini untukku. Kau hanya pemilik gerobak makanan. Bagaimana mungkin kau masih punya sate daging? Kau tidak percaya padaku? Kalian semua juga tidak percaya padaku? Baiklah kalau begitu, jika kalian tidak percaya, ikutlah denganku. Kau hanya pemilik gerobak makanan. Bagaimana mungkin kau masih punya sate daging?
Tempat ini bahkan tidak terlihat seperti tempat yang akan punya sate daging. Bahkan jika kau punya daging, aku yakin kau sudah memakannya sendiri. Karena tidak ada yang percaya padaku. Marie Kitaberic en Sugan estimo un tuc se mua au rang Arini. Semuanya, silakan lihat. Tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada. Yang Cheng, para investor ingin sate daging. Tidak ada apa di sini. Bagaimana mungkin orang ini punya daging? Shenning, kau hanya membuang-buang waktu semua orang. Shenning. Jadi, inikah orang yang kau percaya sepenuhnya? Orang miskin tetaplah orang miskin. Bagaimana mungkin kau bisa mendapatkan daging yang bahkan kami orang kaya pun? Orang miskin tetaplah orang miskin. Bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan daging yang bahkan kita orang kaya pun tidak bisa dapatkan? Kenapa aku harus percaya? Yang Cheng bisa membawa sate yang bahkan aku sendiri tidak bisa dapatkan? Yang Cheng, investor bukan orang bodoh. Tidak perlu bagi untuk bermain-main di sini. Bawa Yang Cheng keluar dari sini. Yang Cheng, lebih baik kau pergi sekarang, atau kau akan membuat investor marah. Bahkan kakakku pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tunggu, dengarkan aku. Tunggu. Kau pikir orang miskin seperti bisa senaknya datang dan pergi di rapat investasi seperti ini? Shenning, kau bahkan tidak bisa membawa barbeque ke meja. Dan kau berani membawa orang miskin ke sini untuk membodohi semua CEO ini? Kau tidak hanya tidak punya kemampuan, kau tidak pantas duduk di kursi ketua. Shenning, oh Shenning. Kami sudah memberimu kesempatan berkali-kali, tapi terus membawa pecundang seperti ini untuk mengganggu kami. Semuanya, hari-hari ini, bahkan mengunyah kulit kayu pun adalah kemewahan. Bagaimana mungkin orang bangkrut sepertinya bisa mendapatkan daging? Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan daging? Lihat dia terlihat seperti gelandangan. Bagaimana mungkin dia bisa membawa sate? Kakak. Yang Cheng, aku tahu kau hanya berbohong untuk membantuku. Aku benar-benar punya. Tidak apa-apa. Aku akan menanggung semua tanggung jawab ini. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu. Kau? Apa yang akan kau lakukan? Bayar kuperitahu. Shenning, karena berbohong kepada semua orang di ruangan ini. Hari ini, kau tidak hanya harus menyerahkan kursi ketua, kau juga harus melepaskan sahammu. Keluar dari grup Shen. Keluar dari grup Shen. Keluar dari grup Shen. Keluar dari Korewata. Tunggu sebentar. Aku akan menunjukkan kalian semua trik sulap. Aku akan membuat daging muncul. Bagaimana kalau begitu? Yang Cheng, menurutmu sekarang jam berapa? Kau masih berani melakukan trik sulap di sini? Aku benar-benar bisa membuat daging muncul. Shenning, sepertinya kau menemukan seorang idiot yang punya masalah serius di otaknya. Xiao, cepat bawa Yang Cheng keluar dari sini. Yang Cheng, ayo kita pergi. Kenapa aku harus pergi? Aku benar-benar bisa melakukannya. Aku bersumpah. Dan biarkan aku memberitahu kalian semua sesuatu. Aku tidak akan pernah kehabisan daging. Baiklah. Hal terakhir yang akan kuhabiskan adalah daging. Bahkan orang terkaya di dunia tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Shenning, oh Shenning. Kau membawa seseorang yang hanya bisa menyombongkan diri. Apa kau hanya memainkan semua orang di sini? Aku rasa kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi presiden. Shenning, sebaiknya kau membawanya ke rumah sakit cepat. Jika kau menunggu lebih lama, dia mungkin akan mati otak. Hahaha. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Aku menawarkan kalian beras asli, yang jujur dan baik, dan dia menggunakan trik murahan untuk membodohi kalian semua. Aku rasa sudah cukup jelas siapa yang akan kalian investasikan. Aku mendukung Tuan San. Mendukung Tuan San. Mendukung Tuan San. Shenning, putaran investasi ini sepenuhnya milikku. Kau dan SI bukan siapa-siapa ini. Hei, hentikan saja. Yang Cheng, kau benar-benar membuat kebab muncul. Kau benar-benar tidak berbohong padaku. Sudah kubilang. Kan, tapi kau tidak percaya padaku. Daging. Aku tidak percaya. Seumur hidupku, aku bisa melihat daging asli. Daging.
Ini benar-benar daging. Ya, benar. Teman-teman, lihat, ini benar-benar daging asli. Ini benar-benar daging. Kita benar-benar bisa makan daging. Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana orang miskin ini punya begitu banyak daging? Siapa yang mau makan? Aku. Lalu nama siapa yang harus kalian tulis di surat suara? Pilih Nona Shen. Kalau kamu mau, setidaknya tunjukkan kesungguhan. Ya, kamu bahkan tidak bisa menunjukkan sedikit ketulusan. Dan kamu masih mau kebab? Nasi keluarga San mungkin banyak. Tapi bagaimana itu dibandingkan dengan kebab? Tidak bisa dibandingkan. Daging, itu daging asli. Kamu mungkin tidak akan melihat daging seperti ini lagi seumur hidupmu. Tidak. Semuanya. Dengarkan aku. Mari kita tenang. Dia punya daging. Tapi itu hanya sedikit sekali. Aku punya lebih dari 10 kilogram beras. Dia hanya mencoba menipu kalian semua agar berinvestasi padanya. Kalau kalian benar-benar berinvestasi padanya, kalian mungkin tidak akan mendapatkan sepotong daging pun. Sunshire, kamu bicara omong kosong. Daging yang Cheng pasti cukup. Xiao, ikut aku. Nona Shen, kenapa tidak coba sedikit? Berhenti makan. Sisakan untuk kami. Nona Shen, aku akan mini umbang 100 juta. 100 juta. Silakan. Tidak. Tuan Shen, anak muda. Kamu melihat semuanya, kan? Aku berinvestasi 10 juta. Aku tidak meminta banyak. Beri aku 2 tusuk sate saja. Ini. Wah, banyak sekali. Apakah semua ini milikku? Sejak kontaminasi nuklir, aku belum melihat daging sama sekali. Semua ini milikmu. Aku punya banyak lagi di sini. Aku akan memanggang hari ini. Semuanya, silakan ambil sendiri. Tuan Wang, kalau tidak cukup, masih ada lagi. Baiklah. Beri aku 2 tusuk sate. Aku bersedia menyumbang 20 juta lagi. Aku akan menyumbang 30 juta. Aku juga mau 2 tusuk sate. Tidak. Tidak mungkin. Aku sudah bekerja keras untuk mendapatkan 10 pon beras ini. Aku sudah berusaha keras. Tidak mungkin. Kalian bisa merusaknya. Sunshi, memangnya kenapa kalau kau sudah bersiap lama, itu tetap dihancurkan oleh Yang Cheng dalam sekejap? Itu kau pikir dan miskin. Bagaimana mungkin kau punya daging sebanyak ini? Jelas sekali, kau mencurinya. Bapak Wang, kau harus percaya padaku. Bapak Li, dia mencuri daging ini. Seseorang, singkirkan orang gila ini dari sini. Lepaskan aku. Seharusnya kau menangkap orang miskin ini. Diam, Sunshi, kau sudah kalah. Sebagai presiden, aku mengeluarkanmu dari kelompok ini. Kau tidak punya hak. Shen Ning. 3 hari dari sekarang adalah perjamuan tuan. Setiap investor harus membawa 50 pon persediaan untuk bisa memenuhi syarat untuk hadir. Tentu, kau punya banyak daging sekarang, tapi aku tidak percaya. Kau bisa mengumpulkan 50 pon persediaan langka seperti itu. Kau tetap akan tamat dalam 3 hari. Untuk benar-benar tumbuh besar dan kuat, kita tidak bisa melakukannya tanpa rakyat. Jadi, saat masa sulit tiba, sudah sepantasnya kita maju dan mengemban tanggung jawab sosial. Pada perjamuan penguasa kota 3 hari lagi, setiap kelompok harus membawa 25 kg persediaan untuk membantu yang membutuhkan. Ya, dan biar kamu tahu, jika kamu membuat penguasa kota terkesan, semua proyek masa depanmu akan disetujui. Aku kira ada apa? Ternyata ini hal yang bagus. Jangan khawatir. Aku akan menanggung 25 kg daging. Kamu masih punya daging? Yang Cheng, selama kamu membantuku, apapun yang kamu minta, akan aku jadikan. Nona Shen, kamu yakin bisa melakukan apapun yang aku minta? Bagaimana jika aku bilang? Aku menginginkanmu.
Nona Shen? Aku? Tidak mungkin. Baiklah, Nona Shen. Aku hanya bercanda. Aku tidak menginginkan apapun. Aku harus pergi merawat ibuku sebentar lagi. Ibumu? Ibuku sakit. Dia sedang di rumah sakit kota utara sekarang. Rumah sakit kota utara? Kak, bukankah itu properti keluarga Shen? Bahkan rumah sakit kota utara milik Nona Shen? Karena begitu, melihat betapa banyak kap telah membantu, aku akan memberimu rumah sakit kota utara. Halo, Nona Shen. Halo, Direktur Hu. Mulai hari ini, Yang Cheng adalah pemilik baru rumah sakit kota utara. Baik, baik. Buka pintunya. Kamar terakhir sudah penuh. Pertama, kita diintimidasi oleh si miskin yang Cheng itu. Lutut kita lecet karena berlutut. Sekarang bahkan para perawat merasa bisa senaknya pada kita. Sayang, aku Tuan Muda Keluarga Fong. Direktur rumah sakit masih pamanku. Kamar terakhir itu pasti milik kita. Kan? Minger. Jadi kamu, dasar orang tua bangka. Kamu pikir kamu bisa melawanku untuk sebuah ranjang? Lepaskan Lepaskanmu? Baik, aku akan melepaskanmu sekarang juga. Nenek tua. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan saja putramu. Dia berani-beraninya menggangguku dan Yun. Mau pakai ranjangnya? Ya? Mari kita lihat apa kau berani mencoba lagi. Tidak akan. Aku pergi sekarang juga. Kumohon jangan lampiaskan pada Cheng. Jangan lampiaskan padanya. Kelly Rossini. Hahaha. Bukankah kau bilang, kita tidak boleh melampiaskannya pada putramu? Baik, semuanya, kemari. Hari ini, di depan semua orang, kau akan berlutut dan meminta maaf padaku. Teruslah berlutut sampai aku puas. Kalian semua hanya pengganggu. Ranjang itu jelas miliknya. Jadi kenapa kalau aku menindas orang rendahan sepertimu? Aku Tuan Muda Keluarga Fong. Pamanku adalah kepala dokter di sini. Aku bisa membuat kalian semua mati di rumah sakit ini. Keluar. Berlutut. Hahaha. Ibu. Masak. Tuan Fong, hari ini, bos baru rumah sakit kita akan datang sendiri. Bos baru? Yang terakhir, Nona Shen. Jarang sekali muncul di sini. Tapi bos baru ini benar-benar datang sendiri setelah mengambil alih. Ya. Ini menunjukkan bos baru sangat peduli pada kita. Kau, sebenarnya membuat kesan yang baik. Pastikan untuk memperlakukan bos baru dengan baik. Posisi direktur rumah sakit itu bisa segera jadi milikmu. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku sudah menunggu begitu lama untuk ini. Akhirnya, kesempatan sekali seumur hidup untuk promosi. Ibu, kau baik-baik saja, ranjang ini milikmu. Sekarang putramu ada di sini. Tidak ada yang akan mengambilnya darimu. Ayo pergi. Berhenti di situ. Siapa bilang kau boleh pergi? Pamanku adalah kepala dokter di rumah sakit ini. Kau tahu itu. Kalian mencoba mengambil ranjangku? Rumah sakit ini pada dasarnya milikku. Oh, benarkah? Kepala dokter? Tentu saja. Cheng, ibu tidak mau ranjang itu lagi. Tolong, jangan membuat masalah dengan orang-orang penting ini hanya demi ibu. Ibu, jangan khawatir. Aku tidak hanya akan tetap di sini. Aku juga akan mengusir mereka. Hahaha. Mengusirku? Ya, kau dengar itu? Haha. Kau dengar itu? Pamanku adalah kepala dokter di rumah sakit ini. Bayar kelong lagi. Kalian para pecundang miskin. Hanya kalian yang akan diusir. Mengerti? Hahaha. Oh, benarkah? Haha. Apa yang kalian semua lakukan? Paman. Paman, akhirnya kau di sini. Para pecundang miskin ini mencoba mengambil ranjangku. Mereka sama sekali tidak menghormatimu. Aku sudah memesan ranjang untuk ibuku sejak lama. Semua orang di sini bisa bersaksi. Kaulah yang mencoba merebut ranjang itu. Itu benar, aku bisa bersaksi. Diam. Siapa yang bisa bersaksi?
Apa ada di antara kalian yang punya bukti? Kalian semua berdiri tepat di depanku, dan kalian masih berencana merebut ranjang keponakanku? Sepertinya kepala dokter benar-benar menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Menyalahgunakan kekuasaanku? Ya, aku kepala dokter di rumah sakit ini. Dan kalian semua hanyalah sekelompok orang tak berarti. Pergi dari sini, dari rumah sakit ini. Terutama kau, nenek tua, apa kau pantas berada di sini, membuang-buang sumber daya kami, sebelum bos baru muncul di rumah sakit? Lebih baik kalian pergi, jika kau membuatnya marah. Lupakan rumah sakit ini. Tidak ada rumah sakit di Loci yang akan menerima pecundang miskin sepertimu. Bos baru? Bos baru akan datang ke rumah sakit kita hari ini. Selama aku mengurusnya, bukan hanya kepala dokter. Aku bisa menjadi direktur rumah sakit berikutnya. Paman, itu luar biasa. Benarkah? Kalau begitu, aku khawatir kau tidak akan pernah menjadi direktur seumur hidupmu. Bahkan direktur saat ini menganggapku kandidat terbaik. Selain bos baru, siapa lagi yang bisa menghentikanku menjadi direktur? Kau pekundang miskin. Pergi dari sini. Ayo, keluar, keluar, keluar. Kalian semua benar-benar buta. Kalian pasti bercanda. Kan, dia itu cuma orang miskin yang harus berjuang untuk dapat ranjang rumah sakit. Tutup mulutmu, buka matamu dan lihat baik-baik. Ini adalah bos baru rumah sakit yang ditunjuk oleh Tuan Shen setelah dia mengamankan posisinya. Pas, ini tidak ada hubungannya denganku. Tolong jangan lampiaskan padaku, ya? Bos, maafkan aku. Tunggu. Apa maksudmu Shen Ning benar-benar menak? Yang Cheng, maafkan aku. Aku tidak tahu kau adalah bosnya. Ya. Tuan Chen. Tolong, bisakah kau tidak menyimpan dendam padaku? Maafkan aku, maksudku. Bisakah kita bicarakan ini baik-baik? Dulu saat aku mencoba bicara baik-baik denganmu, kau terus membanggakan koneksi. Sekarang setelah aku bicara tentang koneksi, kau ingin bicara baik-baik denganku? Pergi. Aku tidak mau melihatmu lagi. Oke, aku pergi. Pergilah. Pergi. Tuan Yang, ibumu dilecehkan dan diberi makanan yang terkontaminasi. Itu sebabnya kondisinya tidak membaik. Selamat, host. Sistem telah ditingkatkan menjadi sistem pemurnian bahan tak terbatas kiamat. Sekarang kau bisa memanggil bahan kapan saja, di mana saja, dan bahan-bahan ini bisa memurnikan kontaminasi. Memurnikan kontaminasi? Kalau begitu ibuku. Bodoh. Kau bahkan tidak bisa menyelesaikan kesepakatan dengan 5 kg beras. Kau benar-benar pecundang. Tuan Seido, tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Kali ini, aku bersumpah akan membantu keluarga Saito memonopoli semua bisnis di Loci. Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Di perjamuan Tuan, aku ingin kau meracuni makanan Tuan. Hih. Ini penawarnya. Setelah Tuan memakan makanan beracun itu, kau akan muncul sebagai pahlawan dengan penawarnya. Lalu rebut kesempatan untuk mengambil alih ekonomi Loci. Ayah, mengapa ayah memberinya penawar? Itu sebenarnya racun yang lebih mematikan. Aku tidak hanya menginginkan ekonomi Loci, aku menginginkan seluruh kota. Hahaha. $25 kg kulit pohon dari keluarga Wang. Hahaha, selamat, semoga bahagia. Dan berumur panjang, hahaha. 25 kg akar dari keluarga Li. Tuan Yi, semoga bahagia. Dan berumur panjang. 25 kg beras dari keluarga San. Seseorang benar-benar membawa 25 kg beras. Sepertinya penduduk Loci akan berpesta. Ya.
Tuan San masih sangat muda, namun ia bisa membawa 25 kg biji-bijian berkualitas tinggi. Dia benar-benar berkah bagi Loci. Ayah, menurutku, kita harus mendukung Tuan San. Sebage Pangusa Terkemuka Bajir Akiakita. Hanya mereka yang membawa 25 kg biji-bijian yang diizinkan masuk. Shen Ning, kau orang terkaya di Loci. Tapi kau bahkan tidak bisa menyediakan 25 kg biji-bijian? Bahkan tidak bisa menyediakan 25 kg biji-bijian sebagai sesama pemilik bisnis. Kalian benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut pun di kepala San. Tunggu sebentar. Siapa bilang kami tidak bisa membawa 25 kg biji-bijian? Ini 25 kg daging babi. Tuan, tolong lihatlah. Ini benar-benar daging. Kalian adalah pengusaha sejati. Silakan masuk. Hei! Ayah. Hal terakhir yang disentuh Tuan adalah daging babi ini. Hasty Miracle yang memalsukan angka dengan daging babi busuk. Tangkap mereka semua. Jelas tidak ada yang salah dengan daging ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, bangun. Ayah. Nona Ye, jangan panik. Saya bisa menyelamatkannya. Saya sudah mencapai kesepakatan dengan keluarga Saito. Bersama-sama, kami telah menjembankan serum pemurnian untuk kontaminasi ini. Benarkah? Tolong, selamatkan ayahku. Tentu saja ini nyata. Selama Anda membiarkan keluarga Saito pindah ke Loci, Anda akan mendapatkan serumnya. Kontaminasi ini disebabkan oleh Yamato. Sekarang Anda ingin membiarkan mereka menetap di Loci? Bukankah itu sama saja menyerahkan kota kita kepada para pelakunya? Nona Y. Tolong percaya la padaku. Aku bisa menyelamatkannya. Damn! Apakah Anda mencoba untuk lebih menyakiti Tuan? Saya bisa menjamin, tidak ada yang salah dengan dagingnya. Pasti ada hal lain yang menyakiti Tuan. Ayahku jelas menyentuh daging, lalu dia pingsan. Bagaimana kau masih bisa menyangkalnya? Nona Y. Izinkan saya menjenggatkan Anda sekali lagi. Bekerja sama dengan antek-antek Yamato, itu seperti meminta kulit hari. Anda akan menyesalinya. Ketika Anda datang memohon bantuan kepada saya tidak akan mengulurkan tangan. Botol serum ini bisa menyelamatkan Tuan. Tunggu saja sampai dia bangun dan menyelesaikan masalah ini denganmu. Nona Yi, apakah Anda meminta saya untuk menyelamatkan Tuan? Atau Anda ingin orang yang menyakitinya mencoba menyelamatkannya? Cukup, kau sudah menyakiti ayahku. Cukup, kau sudah menyakiti ayahku. Sekarang kau masih mencoba memanfaatkan situasi ini. Kau benar-benar tak tertolong. Aku memperingatkanmu sekali lagi. Yamato masih menyimpan niat buruk terhadap kita. Botol itu tidak mungkin penawar. Jika dia meminumnya, aku khawatir itu hanya akan membuat kondisi Tuan semakin buruk. Nona Ye, orang miskin ini hanya sengaja mengulur waktu. Dia tidak ingin kita menyelamatkan Tuan. Cukup. Kalian semua. Hanya aku di sini yang bisa menyelamatkan Tuan. Jika nona muda ini menyesali pilihannya nanti, aku tidak akan ikut campur lagi. HMPH, lelucon sekali. Jika kau bisa menyelamatkan ayah, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu sekarang juga. Tapi kau tidak bisa. Ayah. Ayah. Tuan, merekalah berdua yang mencoba menyalurkan daging babi yang terkontaminasi. Sebagai bagian dari persediaan, Anda harus menghukum mereka dengan berat. Tidak bisa dipercaya. Shen Ning, kau gagal dalam tugasmu kepada Dewan dan kelompok. Kau menggunakan daging yang terkontaminasi untuk menyelesaikan tugasmu. Sekarang Kotela Sangha Mambayakan. Kezelamatan Selurul aussi. Panjaga, c'est pas ton cap Dan Bawa Mereka. Pergi. Apa yang harus kita lakukan, Yang Cheng? Vegeta mereka membawa kita pergi. Kita bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menjelaskan. Bawa Mereka pergi. Bergerak. Ayah. Ayah, ada apa? Tolong, jangan menakuti. Bangun, ayah. Bukankah kau bilang bisa menyelamatkan ayahku? Kenapa dia malah memburuk? Nona ya, tolong, jangan panik. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Tuan Saito bilang, obat ini bisa membersihkan infeksi. Ternyata memang ada yang salah dengan obat itu. Yang Cheng, kau benar-benar bisa memprediksi segalanya. Kenapa kau hanya berdiri di sana? Karena Nona Ye ingin memenjarakan kami. Kalau begitu kami akan menunggu di penjara untuk hasil penyelidikan. Ayo pergi. Tidak, tunggu, sebentar. Kau
Kau tidak bisa pergi. Bukankah kau bilang bisa menyelamatkan ayahku? Aku tidak akan memenjarakanmu sekarang. Dan aku juga tidak akan menyelidiki. Selamatkan saja ayahku dulu. Aku ingin masuk. Aku tidak menyakiti Tuan. Kenapa aku harus takut penyelidikan setelah hasilnya keluar? Jika aku tidak bersalah, aku akan dibebaskan. Tentu saja. Para detektif tidak akan membiarkan penjahat manapun lolos. Apa kau yakin un jeun menerima penyelidikan? Baiklah. Aku akan meminta detektif menyelidikinya sekarang juga. Jika ada sesuatu yang muncul, aku akan memastikan pelakunya membayarnya. Tunggu. Nona ya, kurasa mungkin kita tidak perlu mengkhawatirkan para detektif dulu. Ini tentang nyawa ayah. Sudah kubilang sebelumnya, aku akan memastikan pelakunya diadili. Kenapa kau terus menghentikanku? Mungkin kaku. Nona ya, tolong dengarkan aku. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti Tuan. Tuan Yang, aku mohon padamu. Tolong selamatkan ayahku. Tuan Yang, aku mohon padamu. Selamatkan ayahku. Kamu sendiri yang bilang, kamu tidak percaya pada Yang Cheng. Dan kamu bahkan bilang, kalau dia benar-benar bisa menyelamatkan Tuan, kamu akan berlutut dan minta maaf. Tapi sekarang kamu masih mau, kami semua dikurung. Kalian semua, mundurlah. Yang Cheng, sekarang kamu satu-satunya yang bisa menyelamatkan ayahku. Aku mohon, tolong, kamu harus menyelamatkan ayahku. Kamu, orang seperti benar-benar akan berlutut demi ayahmu. Yang Cheng, saat Tuan berkuasa. Dia rajin dan bertanggung jawab. Dia benar-benar Tuan yang baik untuk rakyat. Kalau tidak, dia tidak akan mengorganisir sumbangan ini. Aku mengerti. Kamu bisa bangun sekarang. Aku akan menyelamatkannya. Benarkah? Terima kasih. Terima kasih, Tuan Yang. Tuan Yang, apa maksudmu dengan ini? Tuan Macon, daging yang terkontaminasi. Dia tidak pingsan karena kelaparan. Daging panggang ini tidak mungkin bisa menyelamatkannya. Yang Cheng, kamu benar-benar bisa menyelamatkannya atau tidak? Yang Cheng, apakah kamu memasukkan obat ke dalam daging? Atau kamu menggunakan metode khusus? Tidak, aku hanya menggunakan daging ini. Un truc menyelamatkan Tuan. Bagaimana mungkin makanan ini bisa menyelamatkan siapapun? Yang Cheng, kamu tidak bisa menyelamatkan Tuan sama sekali. Kamu harus cepat-cepat. Ayah. Yang Cheng, apa ada yang lain? Obat lain? Tuannya, kenapa dia masih terlihat tidak begitu baik? Tidak ada obat lain. Ini akan berhasil. Polusi global, bahkan para ahli tidak bisa menemukan obatnya. Bagaimana mungkin hanya satu gigitan daging bisa memperbaiki semua itu? Nona Ye, jangan dengarkan dia. Bicara omong kosong, cepat, seret dia ke pengadilan. Bagaimana perasaanmu? Cukup baik. Rasanya enak. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Aku jelas memberinya daging yang terkontaminasi. Tuan Yang, terima kasih sudah menyelamatkanku. Tuan, kamu terlalu berlebihan. Bagaimana mungkin itu? Terlalu berlebihan? Mulai sekarang, Tuan Yang, kamu adalah penyelamatku. Apa kalian tidak akan berterima kasih pada Tuan Yang? Terima kasih, Tuan Yang. San, kamu berkolusi dengan orang-orang dari Yamato. Apa yang ingin kamu katakan untuk membela diri? Aku salah. Aku, tolong maafkan aku. Neng, demi waktu kita bekerja sama, aku mohon pada... Cheng,
Ibu Shen bermaksud membiarkannya pergi? Tentu saja tidak. Jika kau membiarkannya pergi hari ini, dia pas akan kembali menghantuimu. Cheng, kau tidak boleh lunak. Tidak. Aku salah. Aku bersumpah aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Selamanya. Aku mohon padamu, tolong biarkan aku pergi. Bawa dia pergi. Bapak, semua persediaan sudah ada di sini. Kalau begitu, kita akan kembali sekarang. Baiklah. Hati-hati. Xian, Carry Tahu, Tintang Cheng, lihat kerabatnya yang bekerja di kantor pemerintahan. Dia memberikan kontribusi besar. Jadi alokasikan beberapa persediaan tambahan untuk kerabatnya. Ternyata, c'est Pupunya. Tapi, Dia belum diangkat jadi pegawai tetap. Diamazi, Pekerja kontrak. Kalau begitu, bantu dia diangkat jadi pegawai tetap. Semut, ini untuk Cheng. Ham. Ibu, paman dan kakek akan segera tiba. Biarkan aku menyiapkan daging ini, agar kita bisa menjamu mereka dengan baik. Baiklah. Halo, Ibu Lin. Halo. Ibu Shen, kenapa orang terkaya datang jauh-jauh ke desa kecilku? Aku hanya tidak ada kegiatan. Aku tidak di sini, hanya untuk menemuimu. Kalau begitu, aku akan mulai menyiapkan makan malam. Aku akan membantunya. Baiklah. Kakek Kepar, selamat tahun baru. Wah, selamat tahun baru. Ibu Lin, kami datang untuk mengucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ibu Lin, selamat tahun baru. Ini adalah hadiah tahun baru. Apa aku tidak salah lihat? Kita bahkan tidak mampu membeli makanan, dan kau benar-benar membawakan kami daging. 3 potong besar, semuanya menumpuk. Ini daging asli? Pasti. Yuk, bisakah kau berbagi sedikit dengan kami? Jika kalian ingin makan, datang saja ke tempatku. Anakku, dia benar-benar telah menggapai sesuatu. Cue, apa yang akan kau bawakan untuk kami tahun baru ini? Ini hari libur. Kita harus makan enak. Tentu saja aku akan membawakan daging untuk menjamu semua orang. Dagingnya sudah dipanaskan. Aku akan memastikan semua orang makan kenyang. Oh, Nona. Terima kasih banyak. Bahkan selama liburan, kau di sini membantu Cengkak. Dasar bocah nak. Perlakukan dia dengan baik. Kau dengar? Cheng, kau menikahi istri yang begitu cantik, dan kau masih menggunakan daging untuk menjamu kami. Kau benar-benar berhasil, ya? Jangan biarkan Cheng membodohi kalian. Terutama kau, Nona. Dia baru saja dicurangi oleh Ruyen, dan sekarang dia mengacaukan segalanya. Dengan keluarga San, dia hampir tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Dari mana dia mendapatkan daging untuk menjamu kalian? Tidak sepertiku. Aku membawakan daging asli, sungguhan. Dan asal kalian tahu, aku baru saja dipromosikan secara resmi. Aku sekarang adalah anggota penuh kantor kota. Betul sekali. Enak, dia sekarang seorang pejabat di balai kota. Kamu tahu artinya, dia jauh lebih unggul dari yang lain. Kalian semua, sekeras apapun kalian berusaha, tidak akan pernah bisa masuk ke sana. Balai kota, anakku berhasil masuk. Daging seperti ini, aku punya banyak lagi di rumah, dan kita akan terus mendapatkan. Pasokan lebih banyak. Tidak ada orang lain yang mendapatkan daging sebanyak ini. Hanya anakku yang mendapatkan sebanyak ini, dan dia berhasil masuk ke balai kota. Ini menunjukkan betapa Tuhan menghargai anakku. Meisuke, tim manajemen inti, bahkan tidak akan menjadi masalah baginya. Yang Cheng, kamu tidak bisa bersaing denganku dalam hal apapun. Kamu hanya pantas diinjak-injak olehku. Dibandingkan dengan Yang Cheng, Yang Yu jauh lebih sukses. Yang Cheng, kamu benar-benar tidak boleh berbohong. Kamu bahkan tidak sebanding dengan Yang Yu. Apakah kamu perlu aku yang mengurus ini untukmu? Nona Shen adalah tamu di rumah kita. Bagaimana kita bisa membiarkan tamu ikut campur? Nona Shen, santai saja, nikmati dagingnya dan tonton pertunjukannya. Nona, izinkan aku memberimu nasihat. Putuslah dengannya. Anakku jauh lebih baik daripada Yang Cheng. Tapi, izinkan aku memperingatkanmu, jika kamu mengincar anakku, kamu terlalu tinggi. Yang Yu,
Bagaimana kamu tahu? Tuhan memberimu semua pasokan ini karena Dia menghargaimu. Aku sudah melewati hidup dan mati bersama Tuhan. Kenapa aku tidak pernah mendengar? Dia sangat menghargaimu. Apa katamu? Kamu dan Tuhan sudah melewati hidup dan mati? Sekarang, setelah semua ini, kamu orang bodoh tak berguna. Kamu masih berani menggunakan Tuhan untuk berbohong? Hari ini aku akan memberimu pelajaran atas nama Tuhan. Aku tidak berbohong. Buktiku ada di luar. Mobil ini, Audi. Harga mobilnya tidak penting. Yang lebih penting adalah nilainya. Lihat ITU, plat nomor resmi. Tak Ternila. Mobil itu dari Tuan, sebagai hadiah terima kasih. Itu sebabnya diberikan. Diam, Yang Cheng. Jangan mengarang cerita. Mobil ini jelas hadiah dari Tuan untukku. Hadiah untukmu? Betul sekali. Daging di kotak hadiah adalah buktinya. Tuan menghargaiku. Dia bahkan memberiku potongan daging ekstra, apalagi mobil. Yang Cheng, aku tahu kau sembur pada putraku, tapi itu tidak berarti kau bisa mengambil alih keuntungan yang Tuan berikan pada putra. Aku? Mengambil keuntungan putramu? Bukan apa-apa. Tentu saja. Kalau tidak, seumur hidupmu, kau tidak akan pernah bisa mengendarai mobil seperti ini. Tentu saja kau ingin mengambil apa yang bukan milikmu. Yang Cheng, kau bukan hanya tidak berguna. Kau juga tidak tahu malu. Biarkan aku memberitahumu, kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut di kepala putraku. Omong kosong, putra hormat dan bijaksana. Kau tidak harus kaya untuk berprestasi. Hahaha. Itu hanya yang dikatakan orang miskin untuk membuat diri mereka merasa lebih baik. Yang Cheng, jika kau benar-benar ingin mengendarai mobil ini, ITU tidak mustahil. Berlutut dan mohon padaku, mungkin aku akan cukup murah untuk membiarkanmu meminjamnya. Haha. Lihat ITU. Tuan. Lihat. Tuan Pasty mencoba menelepon, ingin memberiku hadiah. Tuan, mobilnya sudah dikirim. Dengar itu? Jadi mobil ini benar-benar hadiah dari Tuan untukku. Hei, apa yang kalian semua tertawakan? Ashley, bukan apa-apa. Kami hanya merasa kasihan atas apa yang akan terjadi padamu selanjutnya. Yang Cheng, kau benar-benar pekandang. Faktanya ada di depan matamu. Tuan bilang mobil ini diberikan padaku. Dan kau hanya pantas menjadi sopirku. Oh tunggu. Kau bahkan tidak pantas menjadi sopir. Kau hanya cocok menjadi kesaku. Yang Cheng, sekarang juga di depan semua, kerabat kita minta maaf pada putraku. Mungkin jika putra memaafkanmu, dia akan memberimu kesempatan untuk menjadi kesetnya. Yang Cheng, apa kau tidak akan berlutut dan membersihkan sepatuku? Tuan, aku memberikan mobil itu pada Yang Cheng karena kau sepupu Yang Cheng. Aku memperlakukanmu dengan baik, memberimu kesempatan untuk menjadi sopir Yang Cheng. Berani kau menghina Tuan Yang Cheng? Tidak, Tuan. Apa yang kau katakan? Yang Cheng dan aku tumbuh bersama. Dia pecundang yang istrinya bahkan kabur dengan orang lain. Kakak, jika kau tidak mendapatkan maaf dari Tuan Yang Cheng hari ini, baik pihak berwenang maupun siapapun di Loji tidak akan membiarkanmu. Tuan. Sudah waktunya. Dagingnya pasti sudah matang. Wah, banyak sekali dagingnya. Sejak Yamato mulai membuang limbah, aku belum pernah melihat daging sebanyak ini yang bisa dimakan. Kak Yang, boleh aku minta sedikit? Tentu, karena ini untuk semua orang. Silakan ambil sendiri. Seseorang beruntung berkat Yang, dan dia masih merasa sombong. Selalu berpikir, dia bisa menginjak-injak Yang dibandingkan dengan orang itu. Queen adalah kisah sukses yang sebenarnya. Kak Yu bukan apa-apa, bahkan tidak sehelai rambut Yang Cheng pun. Kau. Kenapa orang ini masih belum menyerah?
Aku tidak mengenali kehebatan. Aku salah. Aku hanya bercanda sebelumnya. Aku benar-benar hanya pantas menjadi sopirmu seumur hidup. Kau orang yang lebih besar. Tolong jangan dendam padaku. Jangan marah padaku ya. Aku hanya bercanda. Ini salahku. Aku minta maaf padamu. Anakku salah. Kami semua salah. Ya? Ya. Lihat. Mohon belas kasihan, Tuan. Menurutku mereka tidak menyesal karena menyadari kesalahan mereka. Tapi karena jika mereka tidak minta maaf sekarang, mereka akan tamat. Yang Cheng, kau sama sekali tidak boleh memaafkan mereka. Oh, kakak ipar, aku gagal mendidik anakku dengan baik. Kami tahu kami salah. Kami salah. Coba bujuk Yang Cheng. Aku hanya pantas menjadi sopirmu. Mulai sekarang, aku sopirmu seumur hidup. Kami tahu kami salah. Kami sudah salah. Ini semua karena kami sombong. Ini semua salah kami. Kami tidak pernah benar-benar melihat dunia. Tolong maafkan saya. Cheng, mungkin kita harus melepaskannya saja. Karena ibuku sudah membantu kalian dengan memohon untuk kalian. Melepaskan kalian bukanlah hal yang mustahil. Terima kasih. banyak. Jadi, Yang Cheng. Tidak, Tuan Yang. Mulai sekarang, saya akan bekerja untuk Anda. Apapun yang Anda ingin saya lakukan, saya akan melakukannya. APA, Sato Ichiro. Menyelamatkan Sat. Si San, mengeluarkanmu kali ini benar-benar membuatku mengeluarkan banyak tenaga. Bodoh. Di negara kita, seorang pecundang seharusnya benar-benar melakukan seppuku untuk menebus dosa. Tuan Sato, tolong selamatkan hidup saya. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Tidak. Tolong jangan bunuh saya. Hei, apa yang kalian lakukan? Lihat. Kalian membuat mereka takut, sampai hampir mati. Aku tadinya berencana membunuhmu. Tapi karena kamu sangat setia, aku akan membiarkanmu hidup. Tapi sekarang, aku memberimu jalan yang jelas. Pergi cemari gudang makanan di lodge. Saya tidak bisa melakukan itu, Tuan Sato. Jika saya melakukan ini, saya akan dibunuh. Jadi, apakah kamu ingin mati sekarang juga? Jika kita Tidak. diam-diam dia vasi. Mengapa kita mengirim pecundang sepertimu? Baiklah. Saya akan pergi. Baru-baru ini, banyak warga telah mengonsumsi persediaan yang terkontaminasi, menyebabkan rawat inap darurat. Menurut penyelidikan, Seseorang sengaja mencemari gudang tempat persediaan disimpan. Pelaku masih dalam pengejaran, dan pihak berwenang sedang mengupayakan. Penava, Kami mengimbau semua warga untuk tidak panik. Semuanya, incident contaminasi, init et la Meninka. dan ini lebih parah dari sebelumnya. Prioritas utama kita sekarang adalah mengembangkan. Penawar, Itulah mengapa kami memanggil. Semua Quechua de Wambersama. Berharap kita bisa menyatukan ide-ide kita dan melihat apakah ada yang bisa menemukan solusi yang layak. Tidak peduli seberapa parah kontaminasi ini, rantai pasokan bisa mengatasinya. Semuanya, jangan khawatir. Aku punya penawar. Kau, Sun. Kau baru saja keluar, dan sekarang kau di sini. Mengganggu-rapat. Apa kau mencoba membuat dirimu di penjara lagi? Hei, itu tidak adil. Aku memang pernah membuat kesalahan sebelumnya, jadi kali ini aku berharap bisa menebus diri. Jadi kau benar-benar punya. Penawar, Cepat keluarkan. c'est les séquents Crisimandsac. Yang kita hadapi. Nona ya, aku mengerti maksudmu. Tapi untuk mengembangkan penawar ini, aku menghabiskan semua danaku. Kau tidak bisa mengharapkan aku menanggung kerugian total, kan? Jadi maksudmu, Kuanjin mentapkan bébé rapaciara? Sira, tidak juga. Aku hanya ingin semua Quechua Dewan menukar beberapa saham denganku. Katakanlah 10% ekuitas.
Apa kau bercanda? 10% saham kita? Apa kau mencoba mengambil alih seluruh grup kita? Apa yang kau lakukan pada dasarnya adalah monopoli atas seluruh loci. Tuan Shen, kau salah. Aku tidak pernah bilang semua orang harus berdagang denganku. Kalian tidak harus. Selama kalian bisa mengembangkan penawar sendiri, itu tidak masalah. Sun Shi. Kotahu Betultidak a d'assez au rampin d'ici. Yang bisa menemukan penawar dengan membuat kami memilih seperti ini. Kau pada dasarnya memaksa kami. Aku bukan orang yang makan makanan terkontaminasi itu. Nona Ye bisa mencari tahu sendiri dan menukar penawarnya. Semuanya, mari kita tenang sebentar. Anggap saja daging ini traktiranku. Jika kau benar-benar bisa menyelesaikan masalah kontaminasi makanan, kita pasti bisa menegosiasikan persentase sahamnya. Nona Ye, kau baik-baik saja? Kau memberi kami air terkontaminasi untuk diminum? Itu tidak mungkin. Aku di sini untuk berbisnis. Mengapa aku mencoba menyakitimu? Lajapila, aku juga meminumnya. Tentu saja kau tidak mengkontaminasi air itu, karena orang yang melakukannya. Orang Yamato. Kakichiro, kau merakuni Air Marika kan? Kau seharusnya memberitahuku sebelumnya. Jika aku memberitahumu sebelumnya, apa kau benar-benar berpikir kita bisa menipu mereka semudah itu? Apa sebenarnya yang kau rencanakan? Kau benar-benar meracuni semua CEO di Loci. Kurasa ini bukan hanya tentang memonopoli uang Loci, kan? Tentu saja tidak. Tidak akan menyia-nyiakan semua usaha ini hanya demi uang. Yang kuinginkan adalah seluruh Loci. Kakichiro, mereka sudah diracuni. Apa itu berarti kau akan memberiku penawarnya sekarang? bodoh. Kau pikir penawarnya semudah itu didapatkan? Aku tidak akan memberikan penawar kepada Semut tak berguna. Jika kau menginginkan penawarnya, Itu mudah. aku ingin kalian semua bekerja denganku. Jangan pernah memikirkannya. Berhentilah berjuang. Hanya Aku yang bisa menyelamatkanmu. Adapun pewaris di sampingmu, itu bahkan lebih mudah. Yang kuinginkan, Kakichiro, aku janji aku bisa melakukannya sekarang juga. Aku akan memberikan perusahaanku padamu. orang bijak tahu kapan harus beradaptasi. Semuanya. tunduklah padaku seperti dia. Jangan pernah memikirkannya. Diam. Jangan menyeretku bersamamu. Hei, Kakichiro. Tidak, Tuan Sato. Mulai sekarang, aku anjing keluarga Sato. Gak. Anjing yang baik. Semuanya, siapapun yang menggonggong, aku akan memberinya. Penawar. Ichiro Sato, kau. Kalian, Dazar Bajingan Suka Bermimpi. Masih berani bicara keras? Apa yang kau impikan? Kau bahkan tidak tahu apa gunanya benda ini. Namun kalian sudah kelelahan mengembangkan obat ini. Berpikir bisa menukarnya dengan seluruh Loci? Jika itu bukan mimpi, lalu apa? Aku punya penawar gratis dan 100% efektif. Apa katamu? Kau punya penawar? Jangan bilang kau bicara tentang penawar yang kau gunakan untuk menyelamatkan Tuan Terakir kali. Polusi ini jauh lebih beracun daripada yang terazi. Benda itu tidak berguna sekarang. Kakiwalai, kau bisa meningkatkan penawar dalam waktu singkat. Penawarku dikembangkan selama puluhan tahun oleh ribuan orang. Kau sendiri tidak mungkin bisa mengembangkannya dalam waktu sesingkat itu. Yang Cheng, aku tahu niatmu baik. Tapi kali ini, polusi sudah di tingkat yang sama sekali berbeda. Belum lagi biaya metode yang kamu gunakan. Biaya? Ya. Keluarga Saito sudah menginvestasikan seluruh kekayaan mereka untuk ini. Apa kamu benar-benar berpikir pendekatan akan lebih murah dari mereka? Maka hasil detoksifikasi tidak akan banyak membantu.
Yang Cheng. Aku sangat menghargai. Kamu sudah menyelamatkan ayahku waktu itu. Tapi kali ini, Mereka datang d'Angan Persia Pampenu. kita tidak punya kesempatan melawan mereka. Kamu sendiri tidak sebanding dengan keluarga Said. Kita hanya harus menerima nasib kita hari ini. Tidak kusangka. Kamu tidak sebodoh yang kukira. Kalau begitu, cepat tanda tangani kontraknya. Agar kamu bisa. Menjadi anjing keluarga Saito. Kamu ingin aku menyerahkan Loci begitu saja? Teruslah bermimpi. Bodoh. Beraninya kamu merobek kontrak itu? Apa kamu bosan hidup? Aku sudah selesai hidup. Kalau aku tiada, perusahaanku punya adik perempuanku bersama ribuan karyawan. Kalau aku sudah selesai, ayahku tidak perlu khawatir lagi. Akan ada ribuan orang yang menjaga Loci. Meskipun kami tidak akan pernah menyerah. Ya, kalian semua, teruslah bermimpi. Kamu gila. Baiklah, sudah diberi kesempatan tapi kalian menyia-nyiakannya. Jadi kalian semua, pergilah ke neraka. 3. Yang Cheng. Apakah 3 sangat menyakitkan? Ya, sangat menyakitkan. Apakah akan sengsara? Akan. Tidak. Oke, lihat semua baik-baik saja, kan? Tidak, tunggu, itu tidak benar. Ini. Racunnya seharusnya sudah bekerja sekarang. Kalian semua, kenapa kalian baik-baik saja? Kenapa? Kenapa kalian semua baik-baik saja? Seperti yang kubilang, aku sudah memberi mereka penawar racun sebelumnya. Keluarga Saito kami telah mencurahkan segalanya untuk proyek ini. Tidak mungkin bisa dihancurkan hanya oleh beberapa potong daging. Tidak, itu semua palsu. Aku mengerti sekarang. Kalian hanya berpura-pura tenang. Kalian sebenarnya sangat kesakitan. Kalian sudah berpura-pura selama ini? Kan? Tidak. Sama sekali tidak. Aku tidak kesakitan sama sekali. Ya, benar. Jika aku kesakitan, aku pasti sudah menunjukkannya. Akupaline takut sakit. Siapa yang menuka aku? Sudah kubilang, aku punya penawar. Jadi aku baik-baik saja. Jika kalian tidak percaya, silakan coba minum. Siapa yang takut? Aku beritahu kalian. Bahkan jika kalian tidak minum air itu, kalian tetap akan terpapar kontaminasi. Kenapa airnya terkontaminasi? Sudah kubilang sejak lama. Kalian tidak percaya padaku. Kalian, tolong aku. Berikan aku penawarnya. Bukankah kalian punya penawar? Mau pakai punyaku? Itu palsu. Kami sama sekali tidak punya penawar. Kami hanya ingin menipumu. Apa? Menipumu agar menandatangani kontrak. Kupikir tidak ada racun di air itu. Jadi, ini salahku. Tolong bantu aku. M'entends-tu? Jangan mimpi. Nona YE. Sisanya kuserahkan padamu. Aku akan memastikan dia berharap mati. Jadi, itu semua hanya mimpi buruk. Ichiro seharusnya sudah mengurus orang-orang itu dan kembali. Ichiro, kenapa kalian? Jadi kalian akhirnya sadar. Kalian minum air yang terkontaminasi. Bahkan Tuan Besar datang sendiri memohon belas kasihan padaku. Ichiro, kau benar-benar sesuai dengan reputasimu. Baiklah kalau begitu. Mari kita minta Tuan Besar turun dari jabatannya. Apa kalian semua? Suka bermimpi? Saito Ichiro sudah tertangkap. Dan dia sudah mengakui semuanya. Semua bukti memberatkanmu. Apa yang baru saja kau katakan? Kami di sini untuk melakukan penangkapan. Lepaskan aku.
Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Rencana Ichiro sangat sempurna. Kalian semua seharusnya minum air yang terkontaminasi. Kami memang meminumnya. Dan kau masih berani menangkapku? Aku satu-satunya yang punya penawar. Jika kau menangkapku, kalian semua akan tamat. Lepaskan aku. Sudah ku bilang, aku satu-satunya yang punya penawar. Apa kau tuli? Lepaskan aku. Jangan lupa, bukan hanya kau yang makan makanan beracun itu. Seluruh kota makan makanan beracun itu. Jika kau menangkapku, seluruh kota akan tamat. Jadi, apa maumu? Sebelum aku benar-benar marah, lebih baik kau berlutut dan memohon belas kasihan padaku. Mungkin setelah itu, aku akan memberimu penawar. Beraninya kau menyentuhku. Aku tidak akan pernah memberimu penawar apapun. Lasi, sudah tamat. Kalian semua akan hancur. Apa kau sudah hilang? Jika kau berlutut dan memohon padaku sekarang, mungkin aku masih akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan Loji. Apa kau mencoba menyeret seluruh Loji bersamamu? Bapak Yang, hentikan memukul. Lepaskan aku sekarang. Atau Pihak berwenang sudah mengembangkan penawar untuk insiden polusi ini. Semua orang di kota sudah pulih setelah meminum penawar. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin kalian bisa menciptakan penawar? CR9 pasti palsu. Kalian pasti mencoba menipuku. Bahkan keluarga Saitoku tidak bisa melakukannya. Berantila berpura-pura. Ichiro Saito sudah bilang, kau tidak punya penawar. Adapun kau bisa menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Aku tidak akan memaafkan kalian semua. Yang Cheng, kau telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Para ketua Dewan Loci sudah membahasnya dan mereka bersedia memberimu sebagian saham mereka sebagai ucapan terima kasih. Begitukah? Mulai sekarang, proyek apapun yang kau inginkan akan mendapat lampu hijau. Dengan bantuan seorang pria bernama Yang Cheng, penawar dikirim tanpa henti ke kota-kota di seluruh negeri. Kelaparan perlahan-lahan berhasil dikendalikan. Ekonomi yang stagnan akhirnya pulih. Nona Shen, Ayolah, berhentilah menggoda. Bagaimana kau selalu setepat ini? Selamat, Nona Shen. Proyek ini mendapat lampu hijau di setiap tahap dan berkat penawar, kau berhasil menjadi orang terkaya. Yang Cheng, kita sudah menikah. Apa yang kumiliki adalah milikmu, bukan? Dan juga, berhentilah memanggilku Nona Shen. Hidup Henggantan Baru, bukankah itu terdengar terlalu formal? Sudah kubilang, berhentilah memanggilku Nona Shen. Enak tidak? Enak. Nona Shen, aku sudah di sini. Kapan kamu datang? Setelah aku selesai bekerja. Nona Shen, Sebenarnya, membantu ibuku memilih hadiah. Aku bisa melakukannya sendiri. Kamu tidak perlu repot-repot. Kok? Kenapa tidak? Kamu menungguku di mana? Aku akan segera sampai. Ai, bolehkah aku melihat ini? APA yang kamu lihat? Yang Cheng, kamu pikir kamu pantas melihat perhiasan emas? Dulu di sekolah, kamu bahkan tidak mampu membeli makan siang. Ternyata kamu, Qian Yuan. wah, lihat dirimu. Sangat mengesankan. Dulu kamu pamer emas dan perak di kelas. Sekarang kamu hanya seorang pramuniaga. Beraninya kamu mengejekku? Meskipun aku seorang pramuniaga, Aku tetap pramuniaga untuk Grup Shen. Lagi pula, aku sudah mendapatkan pria kaya. Grup Shen. Pria kaya? Benar. Itu Tuan Muda Fang Xingyun. Fang Xingyun ya? Kamu yakin dia masih kaya? Bukankah keluarganya dihancurkan oleh keluarga Shen? Keilongan segalanya? Kamu yakin kamu bersama pria kaya? Meskipun dia bangkrut, dia masih bisa menginjak-injak orang sepertimu. Lagi pula, Cincin emas di tanganku ini. Dia yang memberikannya padaku. Kamu mungkin
tidak akan mampu membelinya seumur hidupmu. Jadi jangan repot-repot. Melihat perhiasan emas di sini. Tidak ada wanita yang mau denganmu. Tempat itu lebih cocok untukmu. Seorang pramuniaga rendahan seperti... Kamu pikir kamu siapa? Berani bicara seperti itu pada karyawan Shed seperti itu? Jangan buang energimu untuk orang seperti ini. Kamu harus menjaga kesehatan. Orang seperti itu, orang sepertimu, kenapa tidak pergi saja? Menyuruh pelanggan pergi. Apakah begitu cara karyawan Shen memperlakukan tamu? Kamu pikir kamu pelanggan? Makam APA, hanya orang seperti Tuan Fang yang punya status untuk dianggap tamu sungguhan. Dengan satu panggilan saja, dia bisa membuatmu bangkrut. Tuan Yuda Fang, Fang Xingyun. Sepertinya terakhir kita menjajar keluarga Fang. Kita tidak menyangka dia masih berkeliaran. Sudah waktunya untuk membuat keluarga Fang bangkrut. Kamu membuat keluarga Fang bangkrut, menghabisi mereka, pantas saja. Hanya wanita bodoh sepertimu yang mau dengan seseorang dari kalangan bawah sepertimu. Beraninya kamu memukulku? Aku tidak perlu memilih waktu untuk itu. Bukan hanya memukulmu, aku juga memecatmu. Mulai hari ini, kamu dipecat. Grup Shen tidak akan mempekerjakanmu lagi. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Kamu pikir kamu Presiden Shen atau apa? Ada apa ini? Manajer, lihat mereka. Mereka hanya sepasang pekundang miskin. Aku mencoba mengusir mereka, dan mereka bahkan memukulku. Karyawan Shen meremehkan pelanggan. Kalian berdua, cepat pergi dari sini. Aku? Ya, aku bicara padamu. Setidaknya kalian tahu, ini adalah grup Shen. Grup Shen adalah grup nomor 1 di dunia. Orang-orang yang datang ke sini, semuanya adalah kalangan atas. Kalian berdua pecundang miskin. Pikir kalian pantas berada di sini? Menurutku, staf kami melakukan hal yang benar. Hal yang benar? Aku sebenarnya sedang mempertimbangkan untuk memberimu kesempatan, tapi aku tidak menyangka kalian sekompak itu, seperti ular dan tikus dalam sarang. Mulai sekarang, kalian berdua dipecat. Dipecat? Bagaimana tepatnya? Kau berencana memecatku? Kau cari masalah? Oh, ada apa ini? Tuan Fang. Tuan Fang, sudah lama sekali kau tidak datang menemuiku. Dua pecundang miskin ini, dia tidak hanya menggangguku, dia bahkan mencoba merusak reputasimu. Semua orang tahu keluarga Fang sudah bangkrut. Keluarga Fang hanya sedang mengalami masa sulit, tapi Tuan Fang sudah mengurusnya. Tuan Fang, kau sama sekali tidak bisa membiarkan dua pecundang ini lolos begitu saja. Memang benar, Keluarga Fangku sempat mengalami kesulitan sebelumnya. Tapi dengan aku yang memimpin, kami kembali berjaya, bersinar lebih terang dari sebelumnya. Meskipun kami sempat terpuruk terakhir kali, setelah itu, Shen memperlakukan keluarga Fang seperti semut, bahkan tidak peduli pada kami. Itulah satu-satunya alasan aku mendapat kesempatan dan tetap menjadi Tuan Muda, tapi keluarga Fangku bukan serangga yang bisa diinjak-injak siapapun. Jika kau berani meremehkan keluarga, kurasa kau sudah bosan hidup. Tuan Fang. Coba kulihat, siapa yang ingin mati? Yang Cheng, Shening. Bapak Fang. Apa kalian tidak akan berlutut dan meminta maaf kepada Bapak Fang? Kalian sendiri yang mencari masalah. Kecuali kalian bereskan masalah ini dengan Bapak Fang malam ini, dengan Bapak Fang malam ini, tidak ada satupun dari kalian yang akan keluar dari sini. Diam. Kalian lihat itu, Bapak Fang sekarang marah besar. Kalian tamat. Mulai sekarang, di Zelurulosi tidak ada satupun tempat tersisa untuk kalian. Ku bilang diam. Kenapa kau memukulku? Ya, Bapak Fang, kenapa kau memukul manajer? Yang perlu dipukul itu dua pecundang miskin itu. Kau juga diam. Apa kau tidak mendengar? Bapak Yang. Ibution. Aku juga baru sampai. Aku tidak tahu apa-apa. Tapi aku bersumpah, aku bahkan tidak mengenal mereka berdua. Aku hanya... Baiklah, atas nama semua orang, aku ingin menunjukkan rasa hormat tertinggi kepadamu. Rasa hormat tertinggi kepadamu. Fang Xingyun, aku tidak percaya kau bisa bangkit kembali. Jika bukan karena hari ini,
istriku mungkin sudah melupakanmu. Jadi, Bapak Yang, Ibu Shen, tolong percayalah padaku. Aku benar-benar sudah berubah. Ani semua. Ini semua karena mereka. Berlutut. Ini semua karena mereka berdua. Mereka tidak tahu diri dan menyinggung dua orang terkaya di dunia. Ibu Shen. Aku benar-benar tidak mengenali orang sepenting diri. Aku tidak tahu kau adalah Ibu Shen sendiri. Aku sangat menyesal. Ini semua salahku. Ini semua tanggung jawabku. Ini kesalahannya. Jangan khawatir. Aku pasti akan memecatnya untuk membereskan masalah ini untukmu. Ya. Ini semua salahmu. Keluar. Jika bukan karena kekekauanmu, bagaimana mereka berani memperlakukan pelanggan seperti ini? Ibu Shen, aku, Yang Cheng. bisakah kau membantuku memohon kepada Ibu Shen? Aku benar-benar tahu. Aku salah. Oke? Jika kau tahu kau salah, maka bertanggung jawablah. Daripada berdiri di sini, menangis dan membuat keributan. Pakat, mereka berdua. Mulai sekarang, bisnis Shen tidak akan pernah mempekerjakan mereka lagi. Dan kau. Aku ceroboh, aku melupakan yang lolos dari celah. Mulai hari ini, putuskan semua pendanaan untuk keluarga Fak. Jika Feng Xingyun mencoba mendaftarkan perusahaan baru lagi, segera tutup. Bakpaonya sudah datang. Mama, Aïe, Mama. ini hadiah yang kubawa bersama Yang Cheng untukmu. Oh, tidak perlu repot-repot membawa hadiah. Ayo, duduklah. Kau juga, duduklah. Mama. Ayo, duduklah bersama Kak. Oh, benar, masih ada makanan di dapur. Aku akan mengambilkannya untuk. Abulin, Fire Cuban 2. Oh, terima kasih.